warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Ibu Pengampu Mata Kuliah Pendidikan Karakter dan Anti Korupsi, Ibu dosen, Ibu Sumratul Fauzia MPD, dan tak lupa kepada teman-temanku yang berbahagia. Nah, pada kesempatan kali ini, izinkan kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Program Pendidikan Karakter yang Efektif pada Pembelajaran Luring dan Daring. Nah, dalam hal ini akan disampaikan dalam 2 sesi. Yang pertama yaitu sesi pemaparan materi, yang kedua yaitu sesi diskusi. Nah, memasuki sesi yang pertama yaitu sesi penyampaian materi akan disampaikan oleh teman kami. Terima kasih untuk moderator. Saya akan menjelaskan tentang pengertian program pendidikan karakter. Penguatan pendidikan karakter merupakan upaya untuk menumbuhkan dan membekali generasi penerus agar memiliki bekal karakter baik, keterampilan literasi yang tinggi, dan memiliki kompetensi unggul di era revolusi industri. Keempat yaitu mampu berpikir kritis dan analisis kreatif, komunikatif, dan kolaboratif. Dalam Permendikbud dijelaskan bahwa penguatan pendidik karakter yang disingkat dengan PPK merupakan gerakan pendidikan sekolah untuk memperkuat karakter peserta didik melalui harmonisasi olah hati, olah rasa, olah pikir, dan olahraga. Tujuan dari program PPK adalah menanamkan nilai-nilai pembentukan karakter bangsa secara masif dan efektif melalui implementasi nilai-nilai utama Gerakan Nasional Revolusi Mental yang akan menjadi fokus pembelajaran, pembiasaan, dan pembudayaan, sehingga pendidikan karakter bangsa dapat mengubah perilaku, cara berpikir, dan cara bertindak seluruh bangsa Indonesia menjadi lebih baik dan berintegritas. Sedangkan fungsi pendidikan karakter adalah yang pertama, membangun kehidupan bangsa, membangun kehidupan kebangsaan yang multikultural. Yang kedua, membangun peradaban bangsa yang cerdas, berbudaya luhur, dan mampu berkontribusi terhadap pengembangan kehidupan umat manusia, mengembangkan potensi dasar atau berhati baik, berpikir baik, dan berperilaku baik serta keteladan baik, membangun sikap warga negara yang cinta damai, kreatif, mandiri, dan mampu hidup berdampingan dengan bangsa lain dalam suatu rohani. Jadi, penguatan pendidikan karakter atau PPK ini adalah gerakan pendidikan di sekolah untuk memperkuat karakter siswa melalui harmonisasi olah hati, olah rasa, olah pikir, dan olahraga dengan dukungan pelibatan publik dan kerja sama antara sekolah, keluarga, dan masyarakat. Selanjutnya, pendidikan karakter di pembelajaran luring. Pendidikan karakter tidak sekedar mengajarkan mana yang benar dan mana yang salah kepada anak atau peserta didik, akan tetapi lebih daripada itu. Pendidikan karakter menanamkan kebiasaan tentang yang baik agar anak paham tentang kebaikan, mampu merasakan dan mau melakukan yang baik. Pembelajaran luring adalah pembelajaran luar jaringan atau sering kita sebut dengan istilah offline. Biasanya pembelajaran luring ini dilakukan sebelum adanya COVID-19. Tetapi karena sekarang ada COVID-19, maka diadakanlah tatap muka terbatas atau luring, tetapi harus mengurangi jam pembelajaran dan materi yang lebih sedikit. Sekolah luring menjalankan program PPK dengan maksimal
untuk memperkuat penanaman nilai karakter peserta didik dengan lewat kegiatan intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler. Proses dan strategi pendidikan karakter yang diterapkan harus menjadi daya tarik dan membangkitkan rasa ingin tahu siswa, dapat dirasakan manfaatnya, dan dilaksanakan. Nilai-nilai dasar kemanusiaan seperti inti pendidikan karakter dibangkitkan, ditanamkan, dipelihara, dan direfleksikan melalui sikap, pemikiran, dan perilaku, sehingga menjadi budaya kehidupan sehari-hari. Pendidikan karakter yang dilakukan secara luring ini mempermudah pendidik atau guru untuk menilai karakter peserta didik di sekolah. Dan luring yang dilakukan di sekolah saat ini dengan syarat dan ketentuan, yaitu secara umum sebagai berikut. Yang pertama, meminta izin kepada orang tua atau wali apakah diperbolehkan untuk mengikuti sekolah tatap muka di sekolah. Yang kedua, mematuhi prokes atau protokol kesehatan. 3. Membagi siswa menjadi 2 kelompok, maksudnya hanya 50% yang diizinkan mengikuti tatap muka terbatas, atau mungkin 25% dari 100%. Tinggal kita melihat kebijakan sekolah dan pemerintah. Keempat, mengurangi jam pembelajaran dan mungkin ada syarat dan ketentuan lainnya. Ada juga penanaman karakter yang melalui luring atau tatap muka terbatas. Saya akan menyebutkan beberapa. Yang pertama, guru yang mengajar di jam pertama maupun jam terakhir harus selalu mengajak peserta didik untuk berdoa. Hal ini sebagai penanaman bentuk karakter religius. Yang kedua, guru mengajak peserta didik untuk menyisihkan uang sakunya untuk beramal. Hal ini sebagai bentuk karakter, kepedulian, dan empati. Yang ketiga, guru selalu mengingatkan peserta didik mentaati protokol kesehatan. Hal ini sebagai bentuk nilai karakter peduli lingkungan. Nah, yang selanjutnya yaitu program pendidikan karakter yang efektif pada pembelajaran daring. Nah, dunia pendidikan ini menjadi salah satu sektor yang sangat merasakan dampak dari pandemi ini. Kebijakan yang diambil pemerintah dalam menjaga jarak yang akhirnya melahirkan kebijakan-kebijakan baru mengenai pelarangan pembelajaran tatap muka ini menjadi ujian berat dalam sistem pendidikan di negeri ini. Nah, proses pembelajaran yang biasanya dilakukan tatap muka tidak bisa lagi dilakukan karena adanya wabah ini. Pembelajaran yang mencakup aspek kognitif, yang mencakup aspek afektif dan psikomotor ini menjadi tidak maksimal ketika dilakukan melalui pembelajaran jarak jauh. Nah, pada saat ini lembaga pendidikan diuji untuk tetap melakukan pembelajaran melalui berbagai aspek secara optimal. Pendidikan karakter yang selama ini menjadi program prioritas pemerintah ini juga merasakan dampak dari pemberlakuan pembelajaran jarak jauh. Nah, untuk terlaksana secara efektif, setidaknya pendidikan karakter ini membutuhkan 3 aspek, yang antara lain yaitu desain pendidikan berbasis kelas, yang kedua desain pendidikan berbasis budaya sekolah, yang ketiga yaitu desain pendidikan berbasis komunitas atau masyarakat. Kemampuan teknologi informasi dan komunikasi guru ini menjadi persyaratan utama dalam pembelajaran abad 21. Sehingga guru ini juga harus belajar tutorial pembelajaran pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Nah, pembelajaran daring ini merupakan pembelajaran yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi, sehingga peserta didik tidak perlu bertemu secara langsung dengan guru. Maka dari itu, pendidikan karakter yang diamanatkan kurikulum 2013 menjadi tantangan tersendiri, karena guru juga harus mengajarkan pendidikan karakter walaupun dalam sistem daring. Dalam pembelajaran daring, di mana peserta didik tidak bertatap muka langsung dengan guru, maka penanaman nilai karakter ini juga tetap harus dilaksanakan yang disesuaikan dengan kondisi pandemi COVID-19.
Pembelajaran secara daring ini menuntut guru untuk selalu berkreatif, berinovasi dalam melaksanakan pembelajaran yang bermuatan pendidikan karakter. Nah, karena pendidikan ini tidak hanya memuat atau menguasai pengetahuan intelektual saja, tetapi juga pendidikan karakter yang baik walaupun dalam sistem daring. Nah, misalkan menurut penelitian yang dilakukan oleh Suhrawardi yang berjudul implementasi pendidikan karakter dalam pembelajaran pada masa COVID-19 ini. Nah, dalam penelitiannya, karakter yang ditanamkan dalam pembelajaran daring yaitu nilai mandiri, nilai gotong royong, dan peduli lingkungan. Nah, pada masa pandemi COVID-19, peserta didik bisa melatih potensi diri yang dimiliki agar mencapai kemandirian untuk menghadapi wabah ini. Nah, peserta didik ini juga mempunyai nilai kreatif sehingga menjadi landasan dalam bertindak pada masa pandemi COVID-19 dan memiliki rasa peduli lingkungan, terutama bisa memutus rantai penyebaran COVID-19 dan empati pada lingkungan sekitarnya. Nah, dengan demikian, peserta didik ini menjadi pribadi yang dapat berkembang ke arah hal-hal yang positif. Dalam pembelajaran, guru dapat menyelipkan nilai-nilai karakter pada sela-sela pemaparan materi. Nah, contohnya, guru menghargai prestasi peserta didik yang mengikuti pembelajaran daring, bisa dengan memberikan reward berupa pujian maupun dengan barang. Nah, guru ini juga harus mampu kreatif dan inovasi dalam membuat pembelajaran daring, sehingga nilai-nilai karakter ini dapat diimplementasikan. Dan peserta didik ini juga dapat pengalaman belajar dan nilai karakter yang kuat karena pembelajaran sangat menyenangkan. Setidaknya ada 3 strategi yang dilakukan dalam pembelajaran atau pendidikan karakter di masa pandemi, dalam pembelajaran ya maksudnya. Nah, yang pertama yaitu bentuk suasana belajar online ini didesain semirip mungkin dengan kondisi real sekolah sebelum masa pandemi, yaitu desain pembelajaran tatap muka. Hal ini dilakukan agar siswa ini tetap menjaga kedisiplinan mereka ketika ia belajar di sekolah. Misalkan disiplin dari segi waktu, disiplin dari segi pakaian, dan sebagainya. Nah, hal seperti ini pun juga harus dikemas sedemikian rupa mengikuti kurikulum sementara pemerintah, yaitu kurikulum yang disederhanakan. Jadi guru ini juga harus menyelesaikan kurikulum sementara ini dengan konsep belajar jarak jauh agar tidak saling memberatkan satu sama lain. Yang kedua yaitu tetap konsisten dengan menerapkan budaya sekolah yang biasa dikerjakan di sekolah dengan tetap menyesuaikan dengan kondisi yang ada. Misalkan berdoa sebelum dan sesudah pembelajaran, terus tetap menerapkan budaya 5S dan sebagainya. Nah, peraturan inilah yang kemudian akan dijadikan sebagai salah satu strategi dalam upaya penguatan karakter siswa. Nah, pengintegrasian budaya madrasah ke dalam pendidikan atau sistem pembelajaran jarak jauh ini digunakan sebagai alternatif yang sifatnya saling melengkapi. Yang ketiga yaitu menjalin kerjasama yang solid antara guru dan orang tua. Nah, dalam hal ini peran orang tua sangatlah penting dalam mengontrol belajar dan kebiasaan siswa saat di rumah. Nah, meskipun dalam anggapan lain cukup membebani pada orang tua, namun kerjasama seperti inilah yang sangat penting agar guru ini juga tahu seberapa besar penerapan pendidikan karakter saat belajar di rumah. Nah, guru juga perlu mengadakan visit home sesekalilah apabila itu memang diperlukan. Nah, jadi dapat diambil kesimpulan bahwa penerapan pendidikan karakter ini dapat dilakukan dengan metode pembiasaan secara berkala. Baik, terima kasih atas pemaparan materinya. Saya sebagai moderator akan membuka sesi tanya jawab. Namun sebelum itu akan saya simpulkan materi yang sudah dibahas oleh kelompok 8, bahwasanya program penguatan pendidikan karakter ini merupakan program gerakan pendidikan di sekolah untuk memperkuat karakter siswa melalui harmonisasi olah hati, olah rasa, olah pikir, dan olahraga dengan dukungan perlibatan publik dan kerjasama antara sekolah, keluarga, dan masyarakat. Nah, dan tujuan PPK itu sendiri adalah menanamkan nilai-nilai pembentukan karakter bangsa secara efektif melalui implementasi gerakan nasional revolusi mental, yaitu nilai-nilai yang diimplementasikan berupa nilai religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, dan integritas.
Adapun program pendidikan karakter pada pembelajaran luring ini bisa dilakukan dengan mengikuti kegiatan intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler. Nah, pada pembelajaran guru dapat menanamkan nilai-nilai karakter, yaitu bisa dilakukan dengan guru selalu mengajak peserta didik untuk berdoa sebelum dan sesudah belajar. Lalu guru ini selalu mengingatkan pada peserta didik untuk selalu mentaati protokol kesehatan. Yang selanjutnya yaitu program pendidikan karakter pada pembelajaran daring. Nah, pada pembelajaran daring ini ada 3 aspek yang dapat ditanamkan atau dilakukan, yaitu yang pertama aspek desain berbasis kelas, yang kedua aspek desain berbasis kultur sekolah atau budaya sekolah, yang ketiga yaitu aspek desain komunitas atau berbasis komunitas atau masyarakat. Nah, strategi atau program yang bisa dilakukan pihak sekolah guna menanamkan nilai karakter dalam pembelajaran daring yaitu yang pertama, membentuk suasana pembelajaran online semirip mungkin dengan kondisi real di sekolah seperti sebelum masa pandemi, yaitu desain pembelajaran tatap muka. Yang kedua yaitu selalu konsisten dalam menerapkan budaya sekolah yang biasa dikerjakan di sekolah dengan tetap menyesuaikan kondisi yang ada. Yang ketiga yaitu menjalin kerjasama yang solid antara guru dan orang tua. Baik, terima kasih. Selanjutnya yaitu sesi diskusi atau sesi tanya jawab. Tapi sebelum itu, kami dari kelompok 8 meminta maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi maupun dalam tutur kata yang kurang enak, kurang berkenan di hati teman-teman. Kami mohon maaf. Nah, kami kembalikan ke Ibu dosen. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga